Rizki itu ditetapkan oleh Allah sebelum kita terlahir, bahkan itu bersamaan kadarnya sesuai dengan ajal kita. Keterangan Nabi ini sudah viral didapati dan referensinya ditemukan yang paling mudah diakses di Al-Arba'innya Al-Imam An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 42 hadis. Lihat hadis nomor keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi arba'in. Yang pertama bi katbi rizqihi. Jadi sebelum kelahiran pun itu Allah sudah paham kebutuhan kita. Diketahui sampai wafat butuh kita itu sekian. Yang kalau melebihi kadarnya itu bisa melampaui karakternya. Jadi sudah terukur. Peluang kita taat itu segini rizkinya, ya. Peluang kita bisa mendekat kepada Allah ini takarannya. Tinggal nanti bagaimana kita berikhtiar memenuhi itu semua. Dan rizki nanti disandingkan dengan kehidupan. Jadi konsepsinya adalah bikatsbi rizkihi wa ajalihi. Sejak di langit, maksudnya di Lauh Mahfudz sudah ditetapkan rizki itu akan bersanding dengan kehidupan, dengan batas waktu hidup setiap hamba. Ini ketentuan umumnya. Di sampai titik ini saya tuliskan ajal namanya. Kita pertajam sedikit ya. Kita tajamkan ngajinya sedikit. Ajal itu namanya batas akhir kehidupan. Bagi setiap kita, setiap hamba yang berkehidupan itu punya batas akhirnya untuk meninggalkan dunia ini. Batas akhirnya disebut dengan apa? Ajal. Contoh ditemukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Dicek ya. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Ada ayatnya? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangankan kamu, kata Allah, semua manusia yang hidup dari setiap generasi itu punya batas kehidupan. Jadi nggak ada yang abadi. Kalau kita mengerti hidup ini tidak abadi dan akan berpindah kepada alam yang lain, maka manusia cerdas itu harus menyiapkan bekal untuk pindah ke tempat yang selanjutnya itu. Ya paling gampangnya sekarang kan banyak macet ya. Mau mudik itu, mudik itu kan pulang apa? Pulang kampung kan? Baik mudik itu pulang kampung. Kampung itu kan tempat asal ya, asal mula berkehidupan kita di dunia. Pulang ke tempat asal. Tempat asal itu bahasa Arabnya ma'ad namanya, ma'adun ya. Waktu untuk berpulang yang dijanjikan namanya mi'ad ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang ya. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Baik, ini citra miniatur saja dalam berkehidupan. Seperti kita mudik saat ini ke tempat asal kita terlahir di dunia, kita pun akan mudik nanti ke tempat asal saat mula ayah moyang kita diciptakan, ke tempat sejati abadi kita. Dan filosofi mudik itu selalu menanamkan tak mungkin orang mudik kalau tak ada bekal. Coba lihat tuh, apakah mau pulang kalau nggak ada bekalnya? Cek setiap yang pulang itu sudah menyiapkan bekal. Saya sering katakan di hampir setiap tahun, kadang-kadang terlihat yang pulangnya pakai motor bebek, tapi bekalnya singa. Tambahan lagi gerobak, kasih lagi, belakangnya kasih dus lagi kan, kasih tulisan tunggu aku di perbatasan sayang. Kan? Rumah dicat, dibagus-bagusin karena tahu akan ada yang pulang, bukan karena saja bawa bekal, ya kan?
Karena bawa bekal ditunggu, pulang ya insya Allah langsung rumah dicetin, dibagusin, diada-adain, semua kue tata dibikin bahkan jauh sebelumnya. Bahkan terjadi kadang-kadang yang tidak kita bayangkan. Itu kan kalengnya kongwan isinya rangginang gitu kan. Sering terjadi seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu variasinya kan ya, keberkahan mudik. Nah itu kan miniatur yang Allah tunjukkan berkahnya kita di Indonesia. Kita bisa belajar untuk pulang ke akhirat lewat situasi mudik seperti ini. Anda tak ada bekal, malu pulang ke kampung halaman. Kok bisa Anda berani pulang ke rahmatullah ketika merasa tak punya bekal? Kan tidak logis. Maka pastikan ketika sampai tiba ajal ini, kita mesti merasa bahwa mohon maaf, kita bukan makhluk yang abadi. Suatu saat kita pasti akan pulang. Ini ajal. Nah, cara mengisi ajal ini, cara mengisi batas sampai pulang ini, itu disebut umur namanya. Ini kita tajamin dulu sebentar ya. Ya. Jadi umur itu cara mengisi usia kita sampai ke batas ajal. Dari kata amara ya'muru. Ya, di Quran ada kata ya'muru, di Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajid Allah. Dari kata al-umru, al-umru itu punya beberapa makna. Yang pertama, segala yang melahirkan manfaat, itu umrun namanya. Makanya kenapa cara kita menjalani usia kita ini disebut umur. Kenapa disebut dengan umur? Seakan memberi kesan kalau masih ada usia, maka bersikap, bertindaklah segala yang melahirkan manfaat dalam berkehidupan. Jangan lisan berkata kecuali ada manfaatnya. Jangan mata memandang kecuali yang bermanfaat yang dipandang itu. Jadi kalau ditanya berapa umur Anda, lantas Anda menjawab, misal umur saya 40 tahun, sebetulnya itu kata yang dititipkan oleh Allah kepada lawan bicara Anda untuk mengajak kita berpikir selama 40 tahun ini berapa yang sudah kita kumpulkan dari segala yang bermanfaat itu. Umur segala yang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau sudah bertambah usia, harusnya bertambah baik. Jadi jangan sampai usia bertambah tapi tidak bertambah baik. Maka itu paradoks dengan nama umurnya. Orang yang 20 tahun harus lebih baik dibandingkan dengan yang 10 tahun. Orang yang 30 tahun harus lebih baik dibandingkan 20 tahun. Demikian seterusnya. Jadi jangan sampai usia 50 tahun masih jalan-jalan menggunakan sepeda cucunya yang 5 tahun. Ya, dan perilakunya seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita renungkan. Allah dengan sifat rahmannya memberikan peluang kepada setiap hamba agar menjalani desain kehidupan dengan nyaman, baik, cukup kebutuhannya. Maka bersamaan dengan batas kehidupan ini sampai ajalnya tiba, ditetapkanlah rizkinya. Jadi rizki itu ditetapkan oleh Allah sebelum kita terlahir, bahkan itu bersamaan kadarnya sesuai dengan ajal kita. Dari sini kemudian muncul ungkapan dari para ulama, seseorang tidak mungkin akan sampai kepada ajalnya kecuali dicukupkan rizkinya. Jadi kalau sudah cukup ya selesai. Paham sampai sini?